Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya terus memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat dalam bentuk agama bisa beribadah kepadanya maupun nikmat dalam hal perkara dunia. Walhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Demikian pula sebelumnya sholat sunnah qabliyah subuh. Setelah subuh kita berzikir kepada Allah. Kemudian Allah berikan nikmat kepada kita bisa duduk sejenak di masjid ini dalam rangka mengadakan kajian ilmu agama. Demikian pula nikmat dalam perkara dunia. Allah masih memberikan kepada kita semua tempat tinggal yang layak, yang menaungi kita. Demikian pula kita diberikan rizki berupa makanan sehingga kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita dan masih mendapatkan tubuh yang sehat. Kita semua di sini insyaallah memiliki tubuh fisik yang masih sehat. Kalaupun ada sakit-sakitnya, hati kita yang sehat. Allah masih memberikan hidayah kepada kita sehingga masih bisa sholat secara berjamaah di masjid. Ada orang yang tubuhnya sehat tapi hatinya sakit, berkumandang azan tapi dia tidak mau mendatangi panggilan tersebut. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat ini semua menuntut kita untuk menjaganya. Kata para ulama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bentuk mengikat nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Kata para ulama, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Yang pertama adalah mengakui dan menetapkan segala bentuk nikmat yang kita dapatkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, itu yang pertama. Ini merupakan amalan yang sifatnya batin, amalan kolbu, amalan hati. Kemudian bentuk syukur nikmat yang kedua kata para ulama adalah at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, sebagaimana dalam akhir dari surat Ad-Duha yang kita hafal bersama, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Misalnya kita mendapatkan nikmat berupa agama, bisa beribadah, kita ceritakan, tentunya dengan niat yang baik untuk memotivasi orang lain. Alhamdulillah saya mendapatkan kemudahan dari Allah bisa berangkat umroh, berangkat haji atau melakukan dari amal-amal kebaikan. Kalau dalam perkara dunia kita ceritakan pula, kita mendapatkan misalnya rezeki berupa harta yang lebih atau mendapatkan pekerjaan yang layak, diceritakan kepada orang lain. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya menceritakan nikmat ini kepada orang lain dilihat dulu orangnya. Kalau orang lain tersebut kita tahu akan termotivasi dengan cerita kita, bukan orang yang memiliki sifat hasad, sifat dengki, maka kita ceritakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Kemudian bentuk syukur nikmat yang ketiga, kata para ulama, adalah memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan harta misalnya, kita gunakan dalam perkara-perkara kebaikan, kita salurkan harta kita dalam perkara yang kewajiban, seperti misalnya zakat fitrah, zakat mal, demikian pula nafkah kepada keluarga kita. Baru kemudian kita lihat peluang-peluang amalan-amalan yang sifatnya sunnah, sedekah dan yang semisal dengan itu. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami juga mengucapkan terima kasih telah mendapatkan kesempatan dan kepercayaan bisa mengisi kajian subuh di masjid ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM dan pihak yang terkait. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada mereka. Allahumma amin. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas suatu tajuk atau tema yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Karena disebutkan bahwasannya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu tergantung dengan apa yang diilmui, tergantung dengan apa yang dipelajari. Sehingga kenapa dikatakan tafsir Al-Quran merupakan ilmu terbaik? Karena yang dipelajari adalah firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh kali ini kita akan membahas ringkas tafsir seputar surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat yang kita semua insya Allah sudah menghafalnya di luar kepala. Pertama-tama kami mulai dengan surat Al-Asr, merupakan surat Makkiyah. Surat Al-Asr, surat Makkiyah. Para ulama menjelaskan beberapa sisi, beberapa tinjauan terkait antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kita mungkin tahunya kalau surat Makkiyah turunnya di Mekah, kalau surat Madaniyah turunnya di Madinah. Tetapi para ulama menjelaskan ada setidaknya 3 sisi terkait perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Pertama ditinjau dari sisi siapa yang diajak bicara dulu. Kalau surat-surat Makkiyah umumnya atau kebanyakannya diawali dengan ya ayuhan nas, karena ditujukan kepada orang-orang Mekah, Quraisy atau orang-orang musyrik. Kalau surat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena ditujukan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, meskipun tidak selalu baku seperti ini. Kemudian sisi tinjauan yang kedua, perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah ditinjau dari tempatnya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Kalau surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah atau di sekitar Mekah, seperti misalnya di Taif, di Hudaybiyah atau di sekitaran Mekah. Kalau surat Madaniyah berarti surat yang turun di Madinah atau di sekitar Madinah, misalnya di Uhud atau yang semisal dengan itu di Kuba. Tetapi tinjauan yang kedua ini perlu ditinjau ulang, karena ada beberapa surat atau beberapa ayat yang dia turunnya tidak di Mekah, tidak di Madinah. Seperti misalnya beberapa ayat dari surat At-Taubah, ketika itu turun ketika Rasul melakukan perang Tabuk. Perang Tabuk itu dinamakan perang Tabuk karena dilakukan di daerah Tabuk. Kalau sekarang itu daerah Tabuk dekat dengan wilayah Syam. Syam itu kalau sekarang negara Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Ini di luar Mekah dan Madinah. Sehingga pendapat yang lebih kuat terkait perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah adalah pendapat yang ketiga. Sisi tinjauan yang ketiga, yakni surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi sebelum beliau hijrah ke Madinah, apapun ayat yang turun itu disebut surat Makkiyah. Dan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan ketika Nabi SAW telah hijrah ke kota Madinah, dimanapun turunnya, bahkan di Mekah sekalipun. Ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, maka disebut surah Madaniyah. Ini berkaitan dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kemudian terkait surat Al-Asr ini, kalau kita artikan secara letterlek, artinya demi masa, yang biasa tercatat atau tertulis di terjemahan Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sangat ringkas, mudah untuk dihafal. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait surat Al-Asr ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama tafsir dari mazhab Syafi'i, beliau membawakan sebuah kisah terkait
setelah turunnya surat Al-Asr. Jadi ketika itu kata beliau ada seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As, Amr ibnul As. Ketika itu masih dalam keadaan musyrik, belum masuk ke dalam Islam, datang menemui Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab kita tahu bersama nabi palsu, orang yang mengaku nabi ketika Rasulullah masih hidup. Ketika itu Amr bin As datang kepada Musailama Al-Kadzab setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tetapi sebelum Amr masuk Islam. Ketika Amr datang ke Musailama, Musailama bertanya, apa yang baru saja diturunkan Allah kepada Muhammad? Kata Amr ibnul As, karena ketika itu sama-sama tinggal di Mekah, tahu wahyu yang turun. Maka Amr ibnul As membacakan surat Al-Asr kepada Musailama. Telah diturunkan kepada Muhammad sebuah surat berbunyi wal asr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Maka Musailama Al-Kadzab ketika mendengarkan turunnya surat Al-Asr ini, dia mendapati merupakan surat yang ringkas, lagi padat akan maknanya. Maka Musailama diam sejenak. Dia berpikir. Setelah diam sejenak, Musailama Al-Kadzab mengatakan, Allah juga menurunkan kepadaku sebuah surat. Kata Musailama Al-Kadzab. Kata Musailama, surat yang turun kepadaku adalah ya wabar innama anti udhunani wa sadar wa sairuki hafzu naqzi. Kata Musailama, turun surat kepadaku yang artinya wahai marmut, engkau memiliki 2 telinga dan 1 dada dan seluruh tubuhmu mungil dan kecil. Kata Musailama, bagaimana surat yang turun kepadaku ini tadi? Bertanya kepada Amr. Dia tidak mau merasa tersaingi dengan Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kata Amr ibnul As, wahai Musailama, demi Allah, engkau mengetahui bahwasanya aku ini faham betul engkau seorang pendusta. Surat yang turun kepadamu ini adalah kedustaan yang engkau buat, karena engkau mengaku sebagai seorang nabi yang palsu. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan surat Al-Asr ini disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, ada seorang sahabat bernama Abu Madinah Abdullah bin Hisn radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dahulu ada 2 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka berjumpa, mereka tidak akan berpisah hingga salah satunya membacakan surat Al-Asr sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk renungan kepada ukhuwah Islamiyah mereka. Lalu kemudian setelah selesai membacakan surat Al-Asr, maka salah satunya mengucapkan salam, dijawab oleh yang lain lalu berpisah. Adapun terkait fadilah atau keutamaan surat Al-Asr, misalnya barang siapa yang membaca surat Al-Asr akan mendapatkan ini dan itu, maka sebatas ilmu yang kami miliki, kami belum mendapatkan adanya dalil yang sahih, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan surat Al-Asr. Tetapi kita sepakat, seluruh surat Al-Quran memiliki keutamaan yang besar. Meskipun ada beberapa surat yang memang kalau dibaca memiliki keutamaan khusus, seperti misalnya surat Al-Mulk, kalau dibaca maka akan dilindungi dari azab kubur, atau surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, An-Nas, dan yang semisal dengan itu. Adapun surat Al-Asr, maka wallahu a'lam, kami belum mendapati adanya keutamaan atau fadilah secara khusus dari membaca surat Al-Asr. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai masuk kepada pembahasan tafsirnya. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr atau wal asri. Kalau kita artikan demi masa biasanya. Terkait makna al-asr. Al-asr kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasannya al-asr ini memiliki 3 makna atau 3 pendapat penafsiran dari kalangan para ulama. Kata beliau, makna al-asr yang pertama adalah ad-dahr, masa atau lingkup waktu. Karena memang di dalam lingkup waktu ini terjadi perbedaan-perbedaan keadaan, peristiwa-peristiwa berlalunya siang dan malam yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran bagi para hamba. Kemudian terkait dengan makna ad-dahr ini, di dalamnya juga disebutkan oleh para ulama merupakan sesuatu yang bisa disaksikan oleh kita semua dan bisa kita rasakan di masa sekarang, dan merupakan akan jadi perbincangan di masa yang akan datang sebagai satu bagian dari sejarah. Ini makna yang pertama, ad-dahr, yakni masa. Kemudian makna yang kedua dari al-asr,
adalah kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, makna yang kedua adalah al-ashi, yakni waktu asar, waktu setelah tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Ini makna yang kedua, pendapat yang kedua terkait wal asr, demi waktu asar. Itu kalau kita mengartikannya. Kemudian pendapat yang ketiga terkait makna al asr adalah sholat asar, demi sholat asar. Ini ada 3 pendapat terkait makna al asr. Adapun pendapat yang lebih kuat menurut para ulama, sebagian para ulama adalah pendapat yang pertama, yakni wal asr bermakna demi masa, demi waktu. Terkait dengan sumpah wal asr demi masa, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Disebutkan dan dijelaskan oleh ulama kita, kalau Allah bersumpah dengan makhluk di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut memiliki kedudukan yang agung. Dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya pada makhluk tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan keagungan dan kemuliaannya. Dan di dalam Al-Quran banyak kita mendapati Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal asr demi masa, wad duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wasyamsi matahari, wan najmi demi bintang, wal qamar demi bulan, dan seterusnya. Itu makna Allah bersumpah dengan makhluk. Kalau terkait manusia ingin bersumpah, maka wajib dia bersumpah dengan Allah saja, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah, maka diharamkan. Demi Rasulullah, demi Ka'bah, ini tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak ingin bersumpah, hendaklah dia diam. Karena sumpah itu kan penguat. Maka hendaklah disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tegas melarang sumpah dengan selain nama Allah, kata beliau, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Dosa yang sangat besar ketika seorang hamba bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama menyebutkan hukum sumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil. Syirik kecil. Tetapi syirik kecil ini dosanya tetap lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang ada. Namanya kesyirikan menyentuh hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama terkait wal asr demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kata-kata manusia di sini meliputi setiap jenis manusia. Mau besar, mau kecil, mau muda, mau tua, mau kaya, miskin, semuanya berada dalam kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pernyataan yang diiringi dengan penekanan. Setidaknya dalam ayat ini ada 3 penekanan terkait pernyataan sesungguhnya manusia siapapun dia berada dalam kerugian. Yang pertama ditekankan dengan sumpah Allah pada ayat pertama, demi masa. Kemudian yang kedua ada lafadz inna. Inna itu kalau bahasa Arab artinya sesungguhnya, penekanan. Kemudian yang ketiga ada huruf la, huruf lam, lafi khusrin, lanya. Itu juga bermakna penekanan. Jadi ada 3 penekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasannya manusia itu berada dalam kerugian, berada dalam penyesalan di dunia. Kemudian akan dilanjutkan penyesalan tersebut di akhirat. Pertanyaannya, apakah semua manusia berada dalam kerugian ini? Bagaimana dengan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para syuhada, dan semisal dengan itu? Maka Allah melanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kata Allah, mengecualikan dari orang-orang yang merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, orang yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Allah sebutkan ada 4 pengecualian dari orang-orang yang terjerembab dalam jurang kerugian.
Maka kita akan bahas sedikit demi sedikit terkait apa yang Allah kecualikan di sini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mana keimanan mereka tidak tercampuri dengan keraguan-raguan, dengan kebimbangan. Keimanan terhadap apa? Terhadap siapa? Maka disebutkan oleh para ulama adalah keimanan terhadap rukun iman yang 6. Di dalam sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Itu yang pertama, orang-orang yang beriman dikecualikan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia beriman dengan rukun iman yang 6. Kita akan jelaskan sedikit demi sedikit terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu meyakini di dalam hatinya, dia menetapkan bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, Asmaul Husna, juga memiliki sifat-sifat, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi. Bahwasanya segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah kebatilan, adalah peribadahan yang salah. Ini bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia imani bahwasanya Allah satu-satunya zat yang maha mencipta, maha memberikan rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengatur segala urusan, dan seterusnya berkaitan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait beriman kepada para malaikat, dijelaskan oleh ulama adalah kita mengimani malaikat itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan. Allah ciptakan dari cahaya, dan mereka memiliki nama-nama dan tugas-tugas tertentu. Ada yang disebutkan kepada kita, ada pula yang tidak dijelaskan kepada kita. Ini kita imani secara global, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Seperti misalnya malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul yang diutus di muka bumi. Kemudian ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengurusi hujan, mengurusi tumbuh-tumbuhan. Ada lagi malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala hari kiamat kelak. Kemudian ada lagi malaikat Munkar dan Nakir, ada lagi malaikat Malik, penjaga neraka, atau malaikat Ridwan, penjaga surga. Demikian pula malaikat-malaikat maut yang mencabut nyawa setiap manusia yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ini semua kita imani terkait dengan keimanan kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kita imani semuanya. Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan itu banyak, tetapi yang disebutkan kepada kita baik dalam Al-Quran maupun hadis hanya 4 saja. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua berkaitan dengan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan kepada Rasul yang Allah utus ke muka bumi, kita imani juga. Kita imani semuanya, baik yang Rasul Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maupun Rasul-Rasul yang tidak Allah sebutkan kepada kita, maka kita imani semuanya. Rasul-Rasul disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul itu jumlahnya sekitar lebih kurang 314 jumlah Rasul. Dari sejak Nabi Nuh selaku Rasul pertama diutus hingga ditutup dengan Rasul terakhir, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, totalnya ada 314 atau 315. Tapi yang disebutkan kepada kita hanya sekitar 25 di dalam Al-Quran. Adapun jumlah para nabi disebutkan dalam riwayat yang lain ada 124.000 jumlah nabi yang diutus ke muka bumi. Tapi yang kita ketahui tadi hanya sekitar 25 nabi dan rasul. Kemudian keimanan yang berikutnya adalah keimanan kepada hari akhir. Hari akhir di sini maksudnya adalah hari kebangkitan. Hari di mana manusia keluar dari kubur-kubur mereka, disebutkan dalam sebuah hadis dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Ini manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan yang pertama tidak beralas kaki. Kemudian yang kedua
disebutkan uratan dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, tidak memakai pakaian sehelai pun di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga dalam keadaan tidak dihitan manusia ketika dibangkitkan nanti. Kemudian yang keempat tidak membawa apapun sama sekali. Maka ketika Aisyah istri Nabi SAW mendengarkan hadis ini, beliau bertanya, Aisyah, ya Rasulullah, kalau manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian sedikit pun, mereka akan melihat satu sama lain, laki dan perempuan. Maka kata Nabi SAW, al-amru a'zam min dzalik, perkaranya jauh lebih besar dari itu. Artinya di hari kiamat nanti banyak kegentingan-kegentingan yang membuat setiap manusia tidak peduli lagi dengan aurat orang lain. Yang dipikirkan hanya diri sendiri. Apakah aku akan selamat dari berbagai peristiwa yang ada di hari kiamat nanti, dari mulai permulaannya azab, dari mulai kubur, kemudian dibangkitkan, melewati peristiwa mizan, ditimbang, kemudian hisab, melewati sirat dan seterusnya. Apakah aku akan selamat? Sehingga tidak peduli lagi mau di kanan, kiri, depan, belakang, telanjang, tidak peduli. Yang dipedulikan hanya diri masing-masing, nafsi-nafsi. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah keimanan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita imani semua bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Annallaha khalaqal qalam faqala lahu uktub." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pena. Pena makhluk tersendiri. Kita tidak tahu bentuknya, tapi kita imani. Karena ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah setelah menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena ini, "Uktub." Tulislah. Maka pena bertanya, "Wa madza aktub?" Apa yang hendak aku tulis, ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak. Maka sejak itu terjadilah segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan, dan Allah perintahkan pena ini untuk menulis takdir-takdir tersebut pada Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu terkait sifat yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berikutnya Allah melanjutkan pengecualian orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan perkara kewajiban, lebih-lebih lagi dia tambah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Demikian pula dia menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, perkara yang makruh pun dia tinggalkan. Ini level orang yang sempurna keimanannya dan amal solehnya. Terkait dengan amal soleh, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, harus terpenuhi padanya dua perkara. Yang namanya amal dikatakan soleh, dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beramal dia niatkan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena tendensi duniawi. Dia beribadah itu bukan karena riya, untuk dilihat orang lain atau dipuji orang lain. Merupakan amalan-amalan yang tidak diniatkan karena selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat tersebut adalah al-mutaba'ah, harus sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga harus terpenuhi dua-duanya. Kalau seseorang itu dia misalnya dalam beribadah dia tidak ikhlas, tetapi amalan dia sesuai dengan sunnah, maka akan ditolak karena tidak terpenuhi dua syarat. Dan sebaliknya, kalau seorang itu dalam beribadah dia ikhlas 100%, Masya Allah, luar biasa, dia niatkan karena Allah, tetapi sayangnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pun akan tertolak amalnya. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Amalan apapun itu akan tertolak kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berkaitan dengan dua syarat, dua perkara yang membuat amal itu dikatakan amal soleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengecualian yang ketiga atau sifat yang ketiga, kata Allah, wa tawassau bil haq, orang yang saling menasihati dengan kebenaran. Dengan kebenaran di sini maksudnya dengan syariat Allah. Ketika ada orang lain yang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, maka dia nasihati, "Wahai saudaraku, jangan lakukan ini, tinggalkan."
Kalau dia lihat ada orang lain yang lalai atau kurang dalam melakukan amal soleh, melakukan kewajiban, dia juga nasihati. Wahai saudaraku, ayo kita ke masjid. Ayo kita lakukan ibadah ini, amal ini. Ini bentuk saling menasihati dalam kebenaran, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengecualian yang keempat, kata Allah, wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan kesabaran. Kata para ulama, makna sabar itu adalah habsun nafsi, menahan jiwa dari perkara-perkara yang tidak semestinya dilakukan. Adapun terkait kesabaran ini, kata para ulama, terbagi menjadi 3 macam. Terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang dia hanya semangat di awal saja dalam beribadah, mungkin sehari 2 hari pol beribadah, sholat 5 waktu dikerjakan, sholat sunnahnya dikerjakan rawatib semua, bahkan sholat malam, masya Allah, Quran 1 juz dia hafalkan, dia selesaikan, dia baca sehari. Tetapi dia tidak memiliki kesabaran. Lambat laun yang seperti ini akan timbul futur, akan malas dia untuk melakukan ibadah atau ketaatan yang berikutnya. Sehingga dalam melakukan ketaatan perlu yang namanya kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dalam meninggalkan kemaksiatan perlu yang namanya kesabaran. Bagaimana kita mengendalikan diri kita ini untuk tidak terjerumus dalam kesalahan. Kalaupun terjatuh dalam kesalahan, bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan kesabaran yang ketiga, kata para ulama, adalah sabar dari takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan. Baik yang menimpa agama kita atau menimpa dunia kita atau keluarga kita, maka dituntut untuk bersabar. Baik itu dalam misalnya kehilangan orang-orang yang kita cintai atau kehilangan anak bagi para orang tua, maka bersabar. Harapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putri beliau yang bernama Zainab. Jadi ketika itu Zainab memiliki seorang anak, berarti anak ini adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdasarkan apa yang Allah takdirkan, anak ini mengalami sakit yang kemudian meninggal dunia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati Zainab, murha fal tasbir wal tahtasib. Perintahkan Zainab ini untuk bersabar dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Karena hanya milik Allah segala sesuatu yang dia ambil, dan hanya milik Allah segala sesuatu yang dia berikan. Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk 3 kesabaran. Sehingga pada 2 sifat terakhir, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran, ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dimunculkan di tengah-tengah manusia, karena kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mengajak kepada dan melarang dari perkara yang mungkar. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik pula, maka mari kita ikuti jejak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga surat Al-Asr ini, kata para ulama, merupakan surat yang mengumpulkan pokok-pokok keselamatan yang terdiri dari 4 sifat tadi. Yang pertama beriman, kemudian amal soleh, kemudian dia menasihati dengan kebenaran, yakni berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat saling menasihati dalam kesabaran, yakni sabar dalam menjalani semuanya, sabar dalam beriman kepada Allah, dan yang berkaitan dengan itu sabar dalam beramal soleh, sabar dalam menasihati dengan kebenaran, dan sabar dalam saling menasihati dalam kesabaran itu sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.